Saya ingin kembali ke Pak Riza. Pak Riza, ada saran nih dari Prof. Muzakir. Seharusnya dihukum bukan hanya pengusaha yang punya kafe aja, tapi juga pengunjungnya dihukum, juga dikenakan sanksi atau dikenakan denda. Apakah ini akan dipilih opsi ini oleh Pemprov DKI Jakarta supaya nggak ada kerumunan lagi? Ya, selama ini memang yang didenda perorangan itu adalah yang tidak menggunakan masker ya. Saya kira kalau memang nanti dapat dibuktikan pengunjung yang tidak menggunakan masker di kafe tersebut, saya kira sangat memungkinkan bahwa orang-orang tersebut diberikan denda berupa membayar denda administratif seperti yang kita berlakukan pada yang tidak menggunakan masker. Yang kedua, saya kira menarik usulan Prof. Muzakir ini. Ke depan saya kira menjadi pertimbangan kita bahwa tidak hanya pemilik daripada kafe, restoran, kemudian juga perkantoran dan lain sebagainya, tempat-tempat usaha yang melanggar, tapi juga orang yang terlibat di situ yang merupakan bagian dari pelanggar, saya kira perlu diberikan sanksi. Saya setuju dengan usulan tersebut, nanti kami akan sampaikan, kami diskusikan, kami bahas apakah ke depan dimungkinkan diberikan sanksi kepada mereka yang melanggar di satu tempat usaha, di kafe, di restoran, di perkantoran, di pabrik, ya, tidak hanya tempat usahanya, tapi orang-orang yang ada di dalam ruangan tersebut yang juga melanggar. Saya kira ini usulan yang sangat baik dan saya kira cukup bijak. Nanti kami teruskan dan kami bahas supaya ke depan dimungkinkan apa tidaknya nanti kita diskusikan bersama. Oke. Saya kira masukan Prof sangat baik. Ya. Ini masukan kepada Pemprov DKI Jakarta dan akan dipertimbangkan. Tapi begini Pak Riza, sebetulnya pelanggaran bukan kali ini aja terjadi ya. Sebelum-sebelumnya juga sempat terjadi, beberapa kali sempat terjadi di DKI Jakarta. Apakah memang karena sosialisasi yang kurang ditangkap oleh masing-masing pelaku usaha atau bagaimana Pak Riza? Nanti dijawab Pak Riza ya. Usai jeda berikut kami akan kembali usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pemirsa. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pemirsa. Dan berikut kami hadirkan sejumlah kasus pelanggaran dan sanksi yang dijatuhkan kepada mereka yang melanggar aturan PSBB dan juga PPKM. Kita lihat pemirsa, pada 10 Mei 2020 terjadi kerumunan saat penutupan McDonald's di Sarinah. Dan McDonald's Sarinah ini didenda sebesar 10 juta rupiah. Lalu 23 September 2020 terjadi kerumunan konser dangdut hajatan Wakil Ketua DPRD Kota Tegal. Kemudian pelanggar ini dijatuhkan sanksi 6 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah. Lalu 13 hingga 14 November 2020 terjadi kerumunan peresmian pesantren di Mega Mendung. 14 Februari 2021 juga terjadi kerumunan di wisata di Jungle Water Park di Kolam Ombak. Lalu juga ada pelanggaran lainnya di 4 September di Cafe Bar Holy Wings. Ini pelanggaran pertama yang dilakukan yang terakhir oleh Holy Wings ini pemirsa, karena tadi disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta sebetulnya Holy Wings ini sudah melakukan pelanggaran sebanyak 3 kali, yang terakhir kemarin pemirsa pada akhir pekan hari Minggu lalu. Nah, sekarang kita ingin kembali kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pak Wagub, sebetulnya apakah memang sosialisasi yang dirasa kurang atau memang para pelaku usaha ini udah ngerasa santai aja meskipun karena level PPKM sudah diturunkan? Iya, jadi sebetulnya sosialisasi saya kira tidak kurang, bahkan mungkin sudah berlebih ya, karena hampir 2 tahun setiap hari kami, pemerintah daerah, pemerintah pusat, Satgas Covid dari tingkat nasional sampai tingkat RT RW selalu melakukan sosialisasi. Bahkan dukungan media seperti TV One juga tidak pernah henti-henti setiap hari. Saya kira sudah lebih dari cukup sosialisasi dilakukan oleh kita bersama untuk memastikan agar seluruh warga melaksanakan protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan, tidak kerumunan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, tidak makan bersama, dan lain sebagainya. Itu sudah luar biasa sosialisasi. Jadi kalaupun ini terjadi pelanggaran, itu lebih disebabkan karena kesengajaan. Memang kafenya tahu batas waktunya, tapi tetap berlebih. Mungkin berpikir bisa
cari dukungan, cari bantuan, cari backingan dan sebagainya sehingga ditoleransi. Ada Kedua, upaya-upaya nggak yang terlihat dari mungkin kafe-kafe ataupun pelaku usaha yang berupaya untuk cari backingan, untuk cari orang dalam supaya mereka bisa tetap beroperasi. DKI Jakarta mencium itu nggak? Nah kalau mereka melakukan itu apakah ada sanksi tambahan Pak Riza? ya saya kira tidak mustahil itu dilakukan ya. Namanya juga orang usaha mencari pendekatan, mungkin lobby dengan berbagai cara, saya kira itu tidak mustahil terjadi. Namun demikian kami pastikan tidak perlu melakukan hal-hal itu karena Satpol PP didukung oleh TNI Polri akan dengan tegas memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar. Karena ini masalah kesehatan dan keselamatan warga. Jadi ini bukan masalah main-main, ini bukan melanggar peraturan, sekedar peraturan melebihi jam operasional, melebihi kapasitas, yang berdampak pada ekonomi, tidak. Tapi ini berdampak pada kesehatan dan keselamatan warga. Ini menyangkut jiwa, menyangkut nyawa orang, jadi tidak boleh main-main. Untuk itu makanya pemerintah pusat juga memberikan dukungan yang kuat. Kemarin saya ditelepon Pak Luhut bahkan untuk teruskan tindakan tegas bagi siapa saja melanggar, tidak boleh patang buru, jangan takut kalau ada backing. Kemudian bahkan Pak Luhut meminta agar terus ditingkatkan bersama TNI Polri untuk melakukan patroli, ditingkatkan agar siapa saja yang melanggar akan ditindak. Memang ada pelonggaran, kami buka kembali, bahkan pariwisata juga akan kami buka dan lain-lain. Untuk itu kami minta masyarakat dengan dibukanya pelanggaran, kami minta tetap disiplin, tetap patuh, taat, dan bertanggung jawab. Jangan pelonggaran ini dimanfaatkan, bahkan disalahgunakan. Jadi untuk kafe, restoran yang sudah kami beri kesempatan, tolong patuh, taat, dan disiplin. Oke, nah itu poin pertama tadi. Poin kedua apa yang ingin disampaikan Pak Riza? Ya saya kira poin yang kedua yang tidak kalah penting adalah mari kita semua pemilik kafe juga masyarakat supaya tetap disiplin menjaga saling mengingatkan ya, satu sama lain. Ini kan masalah kesehatan semua, masalah keselamatan warga. Di saat-saat sekarang ini saat-saat yang penting. Kenapa? Kita di Jakarta pernah mengalami penurunan, kemudian peningkatan kembali dan sekarang turun kembali. Di saat-saat penurunan ini diikuti dengan pelonggaran ya. Kebijakan pelonggaran. Namun demikian pelonggaran itu bisa berdampak negatif. Kenapa? Karena dengan adanya pelonggaran, orang yang keluar rumah akan bertambah, orang yang berinteraksi bertambah, orang yang berkerumunan berpotensi bertambah. Dan itu artinya terjadi potensi penyebaran sehingga dimungkinkan juga kena COVID dan meninggal. Nah, untuk itu kami minta di masa pelonggaran ini justru saatnya kita lebih disiplin lagi untuk tetap berada di rumah, laksanakan protokol kesehatan dengan secara baik, bijak, dan bertanggung jawab, laksanakan PPKM level 3 di Jakarta dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Karena sederhana saja, semakin banyak pelonggaran, semakin potensi orang keluar rumah, potensi kerumunan justru saat sekarang lebih berbahaya dibandingkan dengan masa-masa PPKM level 4 yang lebih ketat, yang tidak ada pelonggaran. Kalau tidak ada pelonggaran kan kita tidak ada pilihan. Kita tidak bisa keluar, kita tidak bekerja, kita tidak bisa makan di restoran, tidak bisa ke kafe, kita kan maunya di rumah. Itu lebih aman. Nah sekarang kita bisa ke restoran, bisa makan ke mall, bisa ke kafe, bisa jalan, bisa ke kantor dan sebagainya. Maka atas dasar itu potensi kerumunan itu timbul, meningkat, dan potensi penyebaran juga meningkat. Jadi sekarang lebih berbahaya dibandingkan pada PPKM level 4. Nah untuk itu kami minta masyarakat lebih disiplin lagi untuk kita segera mempercepat penurunannya lebih signifikan lagi dan juga memutus mata rantai penyebaran COVID sampai ke akar-akarnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Riza Patria selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta atas waktunya sudah berbincang bersama kami di program Kabar Petang Pilihan. Semoga sehat selalu Pak Riza. Selamat petang Pak Riza. Dan nanti kita juga ingin mendengar suara Prof. Muzakir bahwa sebetulnya lagi-lagi ini bukan pertama kalinya terjadi pelanggaran PPKM ataupun dulu ada istilahnya PSBB, pelanggaran PSBB. Ada yang dipidana kita lihat tapi sekarang tidak dipidana. Nah ini kan menimbulkan sebuah asumsi di masyarakat. Saya juga baca-baca komentar nih di beberapa media sosial Prof. Ini ada tebang pilih nih dalam menerapkan keputusan terhadap mereka-mereka yang melakukan pelanggaran. Nanti dijawab ya Prof ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi pemirsa.